Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan gedung Stasiun Manggarai yang baru, tepatnya di akses Stasiun Manggarai di sisi timur di Jalan Manggarai Utara. Seperti yang kita ketahui, Manggarai melanjutkan kembali pembangunan tahap 3 untuk menyiapkan jalur-jalur kereta bagi kereta jarak jauh. Nanti yang dari Gambir akan pindah ke sini. Yang penting lagi untuk ditata adalah akses ke Stasiun Manggarai sisi timur ini. Ya, salah satunya adalah jalur pejalan kaki yang ada di samping. Trotoarnya tidak dapat dilewati karena banyak sekali bangunan-bangunan berada di atasnya. Yang kedua adalah akses ke sini cukup sempit dikarenakan salah satunya adalah parkir dari kendaraan-kendaraan yang ada, ya. Yang ketiga dikarenakan akses menuju ke sisi timur ini lewat jalan tambak akan ketemu dengan pasar, maka akan cukup ramai. Nah, hal-hal tersebut yang bisa dapat dilakukan penataannya sehingga akses ke stasiun Manggarai sama dengan stasiun misal stasiun Gambir, ya. Jalan menjadi lebih lapang, kemudian lebih nyaman untuk dilewati menuju ke stasiun ini apabila nanti benar-benar kereta jarak jauh memang harus naik di stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang juga akan diintegrasikan dengan sebentar lagi LRT Jakarta. Akses di sisi barat sebenarnya sudah cukup baik, ya, sudah terintegrasi menggunakan JPO ke halte Transjakarta Manggarai dan juga terminal Manggarai, walaupun terminalnya tidak begitu optimal kita lihat. Lalu akan tersambung lagi JPO-nya ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai yang baru yang tiangnya sedang disiapkan untuk dapat membangun melewatkan layang LRT Jakarta dari arah Jalan Tambak ke arah kawasan Manggarai di sini. Nah, JPO-nya bukan hanya dari halte atau juga terminal, tapi juga dari arah pinggir jalan. Tinggal bagaimana menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi ke depan sehingga akses ke stasiun benar-benar dapat nyaman. Dengan mudah masyarakat bisa menuju ke stasiun-stasiun yang ada termasuk stasiun Manggarai tentunya, sehingga tidak telat, ya, karena kereta-kereta jarak jauh atau juga kalau KRL mungkin punya jadwal reguler. Kalau kereta jarak jauh sekali telat maka harus beli tiket berikutnya. Baik, kita langsung pindah ke Jalan Saharjo, ya. Jalan ini adalah jalan yang menghubungkan kawasan Manggarai ke arah Jalan Supomo dan ke arah Pancoran. Nah, beberapa waktu lalu dilakukan penataan trotoar, yaitu revitalisasi, sehingga para pejalan kaki mendapatkan haknya. Walaupun saat ini dihuni dan juga ditempati oleh para kendaraan bermotor yang parkir roda 2, bahkan juga ada yang roda 4. Ditambah lagi para pedagang yang ada di sini memang pintu-pintu kios-kiosnya langsung berhadapan dengan trotoar. Jadi bisa saja barang-barang dagangan berada di atas trotoar sehingga para pejalan kaki turun kembali. Yang kedua yang kita lihat adalah kabel udara yang mungkin masih, ya, ada di udara menjuntai, tapi sudah banyak yang dirapikan dengan diikat, walaupun di beberapa titik, contohnya yang ini itu menumpuk, ya, di atas tiang tersebut gulungan-gulungan dan juga menyeberang ke area seberang jalan. Kemudian trotoar ini dilengkapi dengan bolat-bolat. Ini yang kalau kita lihat, ya, bolat-bolat adalah tiang-tiang kecil yang bisa menghalangi kendaraan roda 4, catat roda 4, ya, karena roda 2 masih bisa lewat untuk tidak naik ke area trotoar atau juga parkir. Nah, sebelum ada trotoar kita lihat memang area ini dipakai untuk parkir kendaraan roda 4 karena mungkin lahan yang tersedia tidak ada atau memang disengaja untuk parkir. Nah, di sini makin lama makin banyak kabelnya yang kita lihat. Tidak hanya di antara tiang dengan tiang, tapi juga di antara pohon. Kalau pohonnya harus dipotong, ya, karena mungkin dahannya cukup banyak, daunnya juga sangat rindang dan berbahaya kalau musim hujan atau juga musim angin, maka ikut terbawa kabelnya, ya, putus misalnya. Fasilitas lain yang kita bisa lihat di sini adalah bangku-bangku yang dipersiapkan untuk para pejalan kaki agar dapat duduk istirahat, ya, setelah menempuh berjalan misalnya jarak 1,5 kilo seperti itu, terutama untuk anak kecil, ibu hamil, lansia. Selain itu lagi yang kita lihat halte-halte reguler, ya, bukan bis-bis Transjakarta tapi bis reguler lainnya juga sudah diperbaharui. Dengan begitu, nah, fasilitas tersebut dapat dijaga bersama. Jangan dicoret-coret karena halte-halte juga memberikan informasi, ya, di sekitarnya ada winding point dan juga ada informasi jurusan rute-rute bis-bis yang
berhenti di halte tersebut. Nah, ini kemarin yang sangat cukup riweh ya, kabelnya ada di sekitar pertigaan atau perempatan di sini di dekat Indomaret. Masih ya bagian atasnya, namun di sisi bawahnya sudah jauh lebih rapi. Ini perlu waktu yang agak lama ya untuk merelokasi kabel yang ada di udara ke dalam tanah. Di bawah dari trotoar ini sebenarnya sudah ada saluran, mungkin saluran air, sedangkan saluran kabel ataupun SJUT namanya, sarana jaringan utilitas terpadu, juga sudah ada kalau tidak salah ya, disiapkan di jalan ini, sudah masuk Jalan Supomo. Nah, nanti kabel-kabel akan dimasukkan ke bawah tanah atau ke jalur SJUT tersebut. Kita kasih lewat kendaraan ini. Kalau tidak salah, mungkin yang ada di bawah jalan yang kita lewati. Dengan begitu maka Jakarta akan menjadi lebih baik ya, bebas dari kabel udara, terutama kabel-kabel yang berseliweran dengan jumlah yang sangat banyak. Yang ini cukup diikat-ikat saja di dekat tiang. Nah, ini kendaraan-kendaraan yang cukup besar ya pada saat melewati akses jalan yang ada kabel udara menjuntai, contohnya seperti ini, itu cukup sulit ya nantinya. Misal kalau ada kendaraan-kendaraan truk membawa logistik-logistik yang memang diperlukan oleh warga, atau misalnya pemadam kebakaran dan lainnya, maka akan tersangkut oleh kabel tersebut. Biasanya tinggal dinaikkan ya, cuman terkadang juntaiannya tidak begitu memungkinkan untuk ditinggikan lagi sehingga harus putus. Ini contohnya juga. Area di pinggir trotoar itu ditanami dengan tanaman-tanaman hias sekaligus menjadi pagar. Jadi masyarakat yang lewat di trotoar ada mungkin tanaman terlebih dahulu sebelum ke arah pinggir jalan ya, mungkin bisa lebih aman. Selain itu juga fungsi tanaman hias itu untuk menambah area terbuka hijau yang ada di Jakarta. Bendera-bendera partai ini masih sama, kita bisa lihat bergantian ya. Satu persatu mungkin ingin mensosialisasikan partai masing-masing. Galian-galian di sini sudah sangat berkurang, walaupun terkadang masih ada. Nah, ini mungkin kalau menggali bisa dikoordinasikan secara bersama, jadi tidak berulang-ulang sehingga dampak kepada masyarakat arus lalu lintas itu lebih minimal. Sudah cukup baik sebenarnya trotoar yang dibangun dibandingkan dengan sebelumnya. Ada yang tidak ada trotoarnya, ada yang sudah hancur, yang masih menggunakan konblok. Ini ada pergelaran kabel baru nampaknya sudah digulung. Jalur sepeda masih ada, jadi para pesepeda kalau melewat di sini sudah bisa lagi ya, karena tadinya ada pekerjaan trotoar, namun beberapa titik memang hilang dan di beberapa titik masih dipakai untuk parkir kendaraan. Walaupun jumlah pesepeda mungkin tidak banyak yang kita lihat dan hanya di mungkin akhir pekan ya. Namun jalurnya karena putus-putus jadi masih bisa sharing ataupun berbagi dengan arus kendaraan yang lain sehingga tidak sepenuhnya tertutup oleh pembatas. Seperti ada Jalan Sudirman, walaupun jalur sepedanya lebih banyak dipakai untuk di akhir pekan kita lihat, namun karena jalurnya tertutup jadi kendaraan-kendaraan yang padat itu tidak dapat melewatinya ya. Bahkan jalur sepeda juga dipakai untuk kebanyakan adalah jalur kendaraan-kendaraan roda 2. Oknum-oknum roda 2 menggunakan jalur tersebut untuk melewati Jalan Sudirman yang cukup padat. Yang ini parkir kendaraan bermotor roda 4. Ada para pedagang yang memanfaatkan trotoar yang baru, kita bisa lihat di pinggir jalan. Nah, ini mungkin mereka perlu mendapatkan tempat lagi, jadi tidak menggunakan trotoar untuk beraktivitas ataupun berjualan. Sama halnya dengan yang di Jalan Hai Rasuna Said ya, itu di sore hari banyak juga para pedagang, bahkan di siang hari. Sore hari semakin ramai
Jadi menggunakan trotoar untuk berdagang kadang-kadang membuang limbah-limbahnya seperti limbah kopi atau limbah minyak sehingga trotoar menjadi hitam. Ini adalah ujung Jalan Supomo dan dari arah Saharjo Manggarai jaraknya mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo. Dan itu revitalisasi trotoarnya telah dilakukan beberapa waktu lalu. Dana yang disiapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir mirip dengan yang revitalisasi trotoar di Rasuna Said sisi timur ya, sekaligus penataan jalan 99,1 miliar, tapi di 3 tempat yang ini termasuk Rawa Buaya, kemudian Saharjo Supomo tadi, dan ini adalah MT Haryono. Kabel-kabel udara yang kita lihat di sini sudah semakin berkurang dari sebelumnya, hingga beberapa kabel di atas yang diikat, jadi sudah semakin rapi. Dan Jakarta sendiri terus menambah jalur-jalur kabel di bawah tanah SJUT, sarana jaringan utilitas terpadu, sehingga kabel-kabel udara di banyak tempat yang masih berseliweran dapat semakin berkurang, semakin lama semakin hilang ya. Kita akan lihat kondisi Jalan Saharjo Supomo beberapa bulan lalu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan dana hampir 100 miliar untuk merevitalisasi trotoar-trotoar yang ada di sepanjang jalan protokol di beberapa kawasan di Jakarta. Salah satu area yang direvitalisasi trotoarnya adalah di Jalan Supomo yang sedang kita lewati. Nanti juga revitalisasi ini akan terus sampai ke arah Jalan Saharjo dan menuju ke stasiun LRT Jakarta Fase 1B Manggarai. Dengan begitu, maka dari arah Pancoran sampai ke arah Manggarai akan memiliki trotoar yang cukup nyaman dapat dilewati oleh para pejalan kaki di dua sisi, baik sisi timur atau juga sisi barat. Pekerjaan revitalisasi trotoar juga diikuti dengan perbaikan saluran. Nah, saluran-saluran air biasanya yang lama-lama tersumbat oleh tanah atau juga sampah. Dengan adanya pembongkaran-pembongkaran dan penggalian-penggalian pada saat awal dari revitalisasi trotoar, dapat dipasang saluran-saluran air baru menggunakan beton-beton precast, sehingga air dapat menjadi lebih lancar dan mengurangi genangan-genangan air serta banjir di kawasan tersebut. Pemantauan secara menyeluruh kita mulai dari keluar tol dalam kota, tepatnya di kawasan Pancoran. Dapat kita perhatikan di area sekitar Pancoran sini untuk ujung Jalan Gatot Subroto ke arah Tugu Pancoran sudah direvitalisasi. Bahkan sudah terpasang bolat-bolat ya untuk menghindari ataupun menghalangi kendaraan-kendaraan roda 4 naik ke trotoar dan parkir. Kecuali oknum-oknum roda 2 yang masih menggunakan trotoar untuk menempatkan kendaraannya. Memasuki Jalan Supomo, di sini terdapat zebra cross yang agak lebih tinggi dari permukaan jalan. Sedangkan ke arah MT Haryono ke arah Cawang itu juga sudah selesai revitalisasi trotoarnya beberapa waktu lalu dan sudah nyaman untuk dilewati. Nah, revitalisasi trotoar sendiri dimaksudkan untuk mempermudah akses para pejalan kaki baik menuju ke kawasan-kawasan transit seperti stasiun-stasiun atau juga halte-halte bis. Ini salah satu contohnya adalah halte bis Pancoran Supomo. Ini bukan bis Transjakarta tetapi adalah bis reguler. Selain adanya revitalisasi, di sini dapat kita lihat pemasangan dari tiang-tiang lampu BJU yang lebih artistik ya. Dan pepohonan masih tetap terjaga, ruang terbuka hijau agar dapat membantu ya meningkatkan kualitas oksigen yang ada di Jakarta. Ada fasilitas-fasilitas tempat duduk berupa bangku-bangku yang disiapkan terutama bagi para penyeberang jalan. Kalau kita lihat tadi ada jembatan penyeberangan orang. Jadi pada saat turun dari jembatan atau ingin menaiki jembatan istirahat terlebih dahulu. Yang di sini juga ada bangku-bangku lagi ya di dekat pepohonan.
Sebenarnya sebagian besar kawasan yang ada di Jalan Supomo itu sudah banyak yang direvitalisasi trotoarnya. Baik yang sisi barat, di pinggir kiri yang kita lewati, juga di sisi timur di seberang. Terdapat ubin berwarna kuning ataupun ubin yang dipergunakan oleh para tunanetra sebagai penunjuk arah. Dan ini merupakan fasilitas dari Complete Street ya, bagian dari Complete Street ataupun jalan yang lengkap, yaitu jalan yang memiliki jalur-jalur bagi para penggunanya, baik itu pengguna kendaraan atau juga para pengguna sepeda atau para pejalan kaki, termasuk para disabilitas. Corak-corak dari trotoar yang dipergunakan mirip dengan corak-corak yang ada di Jalan HR Rasuna Said ya, mungkin karena satu pekerjaan dengan penyiapan dana tadi kurang lebih hampir 100 miliar. Bagaimana nasib kabel-kabel udara yang ada di sini? Kalau kita perhatikan di bagian pinggir jalan ada kotak-kotak ya ke arah trotoar yang cukup besar. Biasanya itu adalah kotak yang dipakai untuk penempatan kabel-kabel yang ada ya, kabel-kabel udara, dan direlokasi kabelnya ke dalam area tersebut yang merupakan saluran yang panjang ataupun sebuah saluran yang menjadi fungsi sarana jaringan utilitas. Nah, untuk area yang ada di samping ini sudah dipasang yudich ataupun beton-beton precast berbentuk huruf U yang dimasukkan ke dalam galian yang disiapkan dan disambung satu persatu membentuk saluran air. Nah, ukurannya agak lebih besar ya kalau kita bandingkan dengan saluran air yang pernah ada. Kabel-kabel udara ini masih bergelantungan. Mungkin nanti kalau setelah selesai secara keseluruhan dari pekerjaan trotoar, maka Dinas Bina Marga biasanya meminta para operator untuk menurunkan kabelnya ke jalur yang sudah disiapkan sehingga membuat Jakarta menjadi rapi. Di sini kabel-kabel udara bukan hanya dari tiang ke tiang, tapi juga dari pohon ke pohon. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.